Jadi menjadi muslim itu bukan sekedar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tapi ada kepatuhan yang harus kita ikuti. Teruskan sebentar, pelan-pelan. Innani anallahu. Satu, Tuhan kita siapa? Kalau sudah ada yang mengaku Tuhannya Allah, maka kata Allah, la ilaha illa ana. Kalimat Allah mengandung dua makna. Satu, la ilaha illa ana. Tidak boleh lagi mempertuhankan yang lain selain aku, kata Allah. Jadi kalau sudah menyebutkan Allah, maka ada komitmen berketuhanan hanya kepada Allah. Maka yang pertama dari kalimat Allah ini, komitmen, tidak boleh kita mengatakan di lisan kita ada Tuhan lain selain siapa? Allah. Dua, ini yang paling penting. Kalau sudah mengaku Tuhannya Allah dan menuhankan Allah, maka kata Allah, fa'budni. Buktikan kebertuhanan itu dengan menyembah aku, dengan beribadah kepadaku. Satu, kebertuhanan. Dua, ibadah. Nah, ini yang dimaksud inna tadi. Kita tancapkan Allah sebagai Tuhan. Pembuktiannya apa? Lewat sini, ibadah. Ini yang saya bulati. Wa tarfa'ul khabar. Ini yang akan mengangkat orang-orang yang menuhankan Allah tinggi derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Kalau dia mau menjadikan semua aktivitasnya sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang Islam itu kalau sudah mengatakan muslim, semua kegiatannya ibadah. Matanya melihat, ibadah. Telinganya mendengar, ibadah. Lisannya bicara, ibadah. Kakinya melangkah, ibadah. Semua kegiatannya ibadah. Jadi ibadah itu bukan sekedar sholat, puasa, baca Quran. Tidak dibatasi itu. Anda naik motor, itu jadi ibadah. Ibu di rumah tangga mengatur rumah tangga, jadi ibadah. Adik-adik yang kuliah, itu ibadah. Guru yang mengajar, ibadah. Kapan menjadi ibadah? Ketika semua itu dilakukan karena Allah. Sekarang saya tanya teman-teman bikers, Anda kalau naik kendaraan, dari awal mulai naik sampai sekarang jadi ibadah nggak? Dan itu akan dihisab. Nah itu ditanya oleh Allah. Buka Quran surah At-Takwir. At-Takwir ayat yang ke-26. Kata Allah, fa'aina tadhhabun. Kalian tuh pada mau kemana? Kalau naik kendaraan mau kemana? Naik mobil mau kemana? Kuliah mau kemana? Di rumah tangga mau kemana? Fa'aina tadhhabun. Ternyata jawabannya di Quran. Dijawab di Quran di surah As-Saffat di ayat 99. Ini jawaban yang sangat indah. Kata Allah, seorang muslim tidak ada jawaban yang lain dari semua aktivitas yang dikerjakan kecuali satu. Perhatikan kalimatnya. Inni dzahibun ila rabbi sayahdi. Saya akan pergi untuk mematuhi semua petunjuk Rabbku, yaitu Allah, supaya Allah berikan panduan bagi saya dalam berkehidupan. Ini yang insya Allah akan kita bahas. Bagaimana Al-Quran memberikan panduan kepada kita untuk menjadi muslim yang baik, khususnya untuk teman-teman bikers yang berkumpul di kesempatan pagi menuju siang hari ini. Materi kita saat ini, Muslim Road to Jannah. Siap? Halo? Kenapa tidak semangat ini? Siap? Takbir. Nah, yang tadi baru pembukaan ya. Sekarang kita mulai materinya. Yuk sekarang kita agak lebih santai. Mungkin kita nanti akan berdialog juga. Pelan-pelan sebentar. Jadi sudah paham artinya muslim apa? Tunduk, patuh, taat, mutlak. Pada siapa? Allah. Siapa Allah? Tuhan kita. Kalau kita ingin mematuhi Allah dengan mutlak, caranya bagaimana? Ini poinnya. Jadi kalau kita melenceng dari ketentuan ibadah, maka kita sesungguhnya sedang mengurangi nilai kita sebagai seorang muslim. Cita-cita tertinggi seorang muslim ketika berpulang kepada Allah, ingin mendapatkan ridha Allah, ditempatkan di mana? Di surga.
di jannah. Karena itu kita buat tema sekarang, bagaimana menjadi muslim yang baik yang menempuh perjalanan menuju surga. Muslim road to jannah. Baik. Kita mulai dari jannahnya dulu. Baru kemudian ke muslimnya. Ya, pelan-pelan ya. Sekarang kita mulai materi kita. Bismillahirrahmanirrahim. Saya agak pelankan, lebih tenang, lebih kalem kita belajar. Siapa yang ingin masuk surga boleh angkat tangan. InsyaAllah. Baik, boleh diturunkan lagi. Siapa yang surganya surga Firdaus boleh angkat tangan. Oh, Masya Allah. Turun lagi. Siapa yang ingin bersama Nabi di surga boleh angkat tangan. Boleh, turunkan lagi. Pertanyaan terakhir, siapa yang merasa amalnya sudah layak masuk surga Firdaus dan bersama Nabi boleh angkat tangan. Oke, baik. Baik, gak apa-apa, kita optimis dulu ya. Optimis dulu, gak apa-apa. Baik, sekarang pelan-pelan. Mau ke surga? Insya Allah, semua kita pasti mau. Tinggal kita ingin tahu jalannya seperti apa. Siapa yang tahu? Angkat tangan. Siapa yang tahu? Angkat tangan. Siapa yang mau ditanya? Angkat tangan. Baik, surga ada berapa pintunya? Tidak tahu, baik. Baik, ada berapa jadi pintu surga? 7. Ada 8 ciri-ciri di surat Ali Imran. Pintunya berapa? 7. Top. Siapa lagi angkat tangan? Ya adik, ada berapa? 7. Sama, baik. Ada lagi yang lain? Pilih 9 atau 10. Angkat tangan. 8. Ya, 8 itu apa saja? Sebutkan. 1. Firdaus. Mana Pak Firdaus? 2. Rayyan. 3. Naim. 4. Aden. 5. Ayo, setiap jawaban 100.000. Baru 400.000 nih. 5. Darussalam. Siapa yang bantu? Salam. Baik, 5. Apa lagi? Ya? Darul Qaror. Ya, ngarang bolehlah gitu. Baik. Mas, tolong catat ya. Ini 400.000, itu 100.000 satu ya. Yang ini karena pembuka tadi mana nih? Ini juga 500.000. Jadi total 1 juta ya. 400, 100, 500. Tolong dicatat wajahnya ya. Baik. Foto dulu wajahnya, foto supaya nggak beda. Baik, perhatikan baik-baik sini. Kalau kita lihat dan ngaji di Al-Quran dan Hadis, singkatnya, surga itu tingkatannya ada 8 tingkatan. Sesuai dengan amalannya. Tertingginya ada yang viral dan kita kenal namanya dengan Firdaus. Surga apa? Itu tingkat tertingginya. Di situ berkumpul nanti orang-orang terbaik yang disebutkan di surah An-Nisa ayat 69, ada 4 golongan utama. Jadi kalau kita mau masuk ke situ, masuk satu dari bagian 4 golongan ini. Petunjuknya begitu. Perhatikan. Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. 1 minan nabiyyin, golongan para nabi. Masuk surga tertinggi Firdaus, tingkat yang paling indah. Golongan pertama, golongan para nabi. Bisa jadi nabi sekarang? Halo? Ada nabi di sini? Awas, hati-hati ya. Kalau ada saya udahan nih. Sebab ada informasi dari Rasulullah SAW sekitar 15 abad yang lalu, kata beliau, nanti di masa depan akan ada yang ngaku-ngaku sebagai nabi. Kalimat nabinya singkat, padat, jelas. La nabiyya ba'di. La nabiyya ba'di. Tidak akan pernah ada nabi setelah saya, kata Nabi. Kalimat ini kalau kita lihat di ilmu balaghah, maksudnya apa? Ingin memberikan informasi akan ada yang ngaku nabi setelah saya wafat. Kalau ada yang begitu, katakan pada diri kita, langsung tolak. La. Tidak. Gak ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Jelas sampai sini? Baik. Nah, kalau ada kalimat seperti ini, kita tolak, tapi saat yang bersamaan kalimat nabi pasti terbukti. Sepeninggal nabi pasti akan ada yang ngaku nabi. Pernah ada yang ngaku nabi?
Banyak. Ya. Di Bogor itu dulu ada pelatih bulu tangkis. Inisialnya AM, ngaku nabi. Diamankan sama polisi kita. Ya. Ditanya, "Kenapa kamu ngaku nabi?" "Saya ke Bogor, Pak, dapat wahyu," katanya. Anda bayangkan, orang ke Bogor dapat talas, dia wahyu tuh. Bandung nggak ketinggalan, tukang cukur inisial S tuh, ngaku nabi juga. Ya. Puncaknya di Jakarta, karena Bandung nabi, Bogor nabi, Jakarta LE, malaikat. Di era sebelumnya pernah minta izin pada gubernur sebelumnya untuk mendaratkan malaikat Jibril di Monas. Bayangkan, kita di MUI pada waktu itu tuh luar biasa. Ya, diamankan sama polisi kita tuh, polisi luar biasa. Jangankan teroris, malaikat Jibril tangkap tuh. Diselesaikan. Jadi kata Nabi itu, akan ada yang ngaku Nabi. Jadi kalau ada yang ngaku, kita nggak heran, karena Rasul pun dari dulu bilang begitu. Yang bikin heran itu, setiap ada yang ngaku, ada pengikutnya. Itu masalahnya. Kalau saya tidak keliru, ada S baru di Garut tuh kemarin itu. Ya, ada juga ngaku Nabi itu ya. Maka hati-hati. Pertama, golongan yang masuk ke surga tingkat tertinggi Firdaus adalah kalangan Nabi. Tapi kalau ada yang ngaku Nabi, bukan Firdaus, neraka yang paling dalam. Awas, hati-hati. Ini golongan yang pertama. Sudah selesai dengan wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 2. Was-siddiqina, orang-orang yang membenarkan dan mengamalkan tuntunan agamanya. Orang-orang yang membenarkan dan mengamalkan tuntunan agamanya. Nanti kita bahas. 3. Wasyuhada, orang-orang yang wafatnya dia niatkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bisa di medan juang, NKRI dalam bahaya, kita ikut berjuang di garis depan, niatkan sebagai ibadah kepada Allah, wafat, syahid. Bisa dalam konteks mengajar, ada ustazah sedang khatmul Quran, biasa mengajar belasan puluhan tahun, dan wafatnya pun oleh Allah diberikan dengan cara yang sangat indah. Dengan mengucapkan kalimat tauhid, wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illallah, meninggal. Syahid. Itu namanya syahid akhirat duna dunia. Macam-macam bentuknya. Syuhada, nanti kita belajar babnya. Kemudian yang selanjutnya yang keempat, wassalihin. Ini yang bisa banyak kita dapatkan. Orang-orang soleh yang berkehidupan di dunia. Jadi ada 3 peluang bagi kita untuk mendapatkan surga Firdaus ini, jadi satu bagian dari 3 golongan. 1. Siddiqin, 2. Syuhada, 3. Salihin. Wa hasuna ulaika rafiqa. Kalau belum kita mendapati 3 golongan itu, cari teman yang bisa mengajarkan dan mengantarkan kita pada 3 golongan yang dimaksudkan. Baik, kita sepakat dulu sebentar. Mau masuk surga Firdaus? Yuk kita mulai. 1. Siddiqin. Di bahasa Arab sekarang, Siddiqin itu jamak dari kata Siddiq. Pernah dengar Abu Bakar As-Siddiq? Pernah? Siapa beliau? Sahabat Rasulullah. Bukan cuma sahabat, sahabat yang paling pertama membenarkan kerasulan Rasulullah dan memeluk Islam. Sahabat yang paling pertama membenarkan kerasulan Rasulullah dan memeluk apa? Islam, dari kalangan laki-laki. Karena itu disebut Abu Bakar. Bakar itu yang paling awal. Di antara sekian yang masuk Islam, ini yang paling awal. Tapi punya gelar As-Siddiq, jamaknya As-Siddiqin. Dan dijamin oleh Allah di akhirat bersama Rasulullah, hidupnya dengan Nabi, hijrahnya membersamai Nabi, dikuburnya di samping Nabi, di akhiratnya bersama Rasulullah SAW. Makanya Nabi konon dikisahkan pernah menggenggam tangan beliau dan katakan, Abu Bakar ini sahabatku, siapa yang menyakitinya dia telah menyakiti aku. Apa arti siddiqin? Jamak dari kata siddiq. Bukan sekedar benar, bukan sekedar jujur. Siddiq dalam pengertian Al-Quran adalah orang yang membenarkan semua tuntunan dalam Islam lalu mengamalkannya.
Orang yang membenarkan semua tuntunan dalam Islam lalu mengamalkannya. Contoh, saya ke akhwat dulu ya, ke ibu-ibu nih. Ibu, di Quran ada ayat tentang jilbab gak, Bu? Halo? Ada ayat tentang jilbab tidak? Ada perintah berjilbab. Ibu yakin itu benar gak? Halo? Yakin benar gak? Ketika ibu yakin itu benar, kemudian ibu pakai dan amalkan, maka ibu masuk dalam golongan ini. Tapi tidak semua orang yang meyakini itu mampu mengamalkan. Betapa banyak sekarang muslimah meyakini, iya ada ayatnya, betul ada ayatnya, benar ada ayatnya, tapi belum mampu untuk bisa mengamalkannya. Maka belum masuk pada golongan yang pertama ini. Kita doakan, kita tuntunkan. Saya selalu menyarankan pada muslimah, jangan sampai hidupnya tidak berjilbab, ketika meninggal bikin malaikat bingung. Karena kain kafan perempuan yang muslimah itu ada kerudungnya. Awas, hati-hati, kalau laki-laki kainnya cuma 2, perempuan tanpa 1 kerudung. Jadi jangan sampai bikin malaikat, nanti ketika ditanya, malaikat nanya, kok pakai kerudung katanya. Hidup tak pakai kerudung, begitu wafat baru pakai jilbab. Jelas? Paham? Baik, sekarang yang laki-laki saya tanya. Mohon maaf ya, sebentar, pelan-pelan. Fokus. Fokus baik-baik. Ayat tentang sholat ada tidak di Quran? Saya ulangi, ayat tentang sholat ada di Quran? Tentang zakat ada di Quran? Tentang persaudaraan ada di Quran? Berkasih sayang ada di Quran? Maaf, tentang larangan saling mencela ada di Quran? Larangan membuat hoax ada di Quran? Baik, sekarang saya tanya, yakin dengan ayat itu? Yakin itu benar? Baik, kalau sudah yakin dan benar, pertanyaannya yang kedua, tanyakan pada diri kita, termasuk dalam golongan sedikin atau belum? Kita meyakini ada ayat tentang sholat, sudah sholat belum? Kita meyakini ada ayat tentang zakat, sudah zakat belum? Kadang di sini lulus, tapi ingat, hidup itu kan ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ibadah itu dari tidur sampai tidur lagi, itu ibadah namanya. Kata Quran, hidup harus bersaudara, jangan mencela, jangan terpecah belah. Ada ayatnya? Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Sekarang saya tanya, berapa banyak teman-teman yang kehidupannya bahkan saling terpecah belah saat ini? Padahal mengakui ayatnya ada, ayatnya benar, tapi belum dipraktekkan dalam kehidupan. Betapa banyak yang sekarang bukan hanya lisannya, tangannya bisa mencela, bisa saling merendahkan satu dengan yang lainnya. Karena itu ketika ayat persaudaraan turun, hal pertama yang dilakukan oleh Nabi SAW datang ke Yathrib, maka beliau persaudarakan semua orang yang berkehidupan di Yathrib itu. Yang berkonflik 2 suku besar, Aus dan Khazraj. 600 tahun gak pernah tuntas. Datang Nabi, selesai. Turun ayat tentang persaudaraan. Nabi praktekkan, semua bersaudara. Maka dari itu, kalau kita berkomitmen ingin menjadi golongan yang pertama siddiqin, yang bersamaan dengan Nabi Muhammad SAW di surga, maka yang pertama harus kita bangun komitmen membenarkan dan mengamalkan semua petunjuk di Quran. Siap? Saya ulangi, siap? Baik. Ada ayat tentang persaudaraan. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Bersatu, jangan berpecah belah, bersaudara. Siap diamalkan? Ini ada berapa komunitas yang ada di sini, bikers? Sudah saling kenal belum? Sudah saling kenal belum? Jangan tinggalkan tempat ini kecuali teman-teman sudah mendata siapa saja yang hadir membersamai kita. Satukan persaudaraan, saling mengenal. Jangan sampai terpecah belah. Jangan sampai bikin namanya Muslim Brotherhood, Muslim bersaudara, tapi isinya pecah. Jangan sampai membuat komunitas, tingkatkan persatuan, Muslim namanya, tapi isinya bertentangan dengan nilai keislaman. Maka sudah masuk sini, keluar dari sini, tidak keluar kecuali semua kita kompak menjunjung persaudaraan dan persatuan. Siap? Satu. Kalau belum siap, saya selesai, saya pulang. Untuk apa kita teruskan? Baik, ini baru satu ini. Siddiqin,
Sekarang kita turunkan ayat-ayatnya. Kalau sudah kita turunkan, jadi panduan hidup, praktekkan, jaga sampai meninggal, itu aja. Nggak susah hidup ini, ada ayatnya, praktekkan, jaga sampai meninggal. Contoh, buka Quran surah ke-24, An-Nur. Ini contoh simpel aja. Ayat 30 untuk laki-laki, ayat 31 untuk perempuan, tentang mata. Ini orang siddiqin dengan orang muslim yang belum siddiqin, beda caranya. Kata Allah begini, qul lil mu'minina, katakan pada pria-pria yang beriman telah masuk Islam, yaghuddu min absarihim, kalau dia memandang jaga pandangannya, pandang yang baik saja, kalau tak baik menurut Allah palingkan. Baik, sebentar. Yakin dengan ayat ini? Firman Allah bukan? Ayat Quran bukan? Kalau ingin masuk golongan siddiqin, membersamai Rasulullah, maka jangan jauh-jauh, jangan tinggi-tinggi dulu. Keluarkan ayat mata untuk belajar sepekan ini. Orang beriman cara pandangnya beda, kata Allah. Siddiqin itu beda. Oh, apa yang harus dilihat, kata Quran? Ini ayatnya. Maka keluar dari sini, praktekan. Ini yang harus dilihat. Yang tidak boleh dilihat, palingkan. Keluar dari sini, lihat sendal bagus tapi bukan punya kita, palingkan. Lihat keluar dari sini, ibu lihat ada yang ganteng, teman-teman bapak lihat ada yang cantik tapi bukan punya Anda, palingkan. Buka handphone, ingin lihat ceramah tapi yang muncul gambar-gambar yang tidak elok, tayangan-tayangan yang tidak pantas, palingkan. Latihan selama sepekan. Mudah-mudahan ketika latihan itu membenarkan Quran, ini baru dari mata ini. Kita niat taubat sama Allah, membenarkan satu ayat ini, latihan. Dilihat, palingkan, lihat, palingkan. Begitu sedang dipraktekkan, meninggal. Itu wafatnya husnul khatimah dan menjadi siddiqin. Bisa jadi Pak, Ibu. Allah itu kalau memilih seseorang untuk berada dalam keadaan husnul khatimah, kadang-kadang di luar nalar kita. Ini saya boleh sebut nama ya, karena ini jadi inspirasi untuk kita semua. Pernah dengar yang terlibat kasus narkoba itu? Ya, namanya Freddy kan? Ya, orang memvonisnya sudah buruk, orang melihat dosanya sudah banyak, sudah mengerjakan ini dan itu, hampir semua dosa mungkin sudah dikoleksi. Boleh jadi demikian. Tapi apa yang terjadi? Hanya memilih bagian kecil dari akhir hidupnya untuk kembali kepada Allah. Tidak banyak orang tahu, teman-teman sekalian, beliau itu sebelum dieksekusi sudah khatam Quran 7 kali. 7 kali. Dan sebelum dieksekusi oleh ragu tembak, permintaannya 2. Ini gak banyak orang tahu. 1, beliau minta mohon diizinkan sebelum ditembak untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Yang kedua, mohon dibuka ikatan penutup mata saya supaya saya bisa langsung melihat dosa-dosa yang pernah saya kerjakan sebelum dieksekusi yang akan saya taubati. Itu mahal. Dan tidak mudah mengucapkan kalimat itu. Tidak mudah. Tidak mudah mengeluarkan kalimat itu di akhir kehidupan kita. Mau latihan sekarang boleh. Latihan. Tapi kalau kaidahnya nggak diikutin, belum tentu bisa. Betapa banyak orang kelihatan bagus, baik, tapi meninggalnya sedang dalam keadaan berjoget. Ada yang demikian. Ada yang wafat dalam keadaan berjudi. Ada. Ini orang divonis banyak salahnya, divonis banyak dosanya, tapi apa yang terjadi? Ketika diinginkan oleh Allah menjadi orang yang baik, berubah jadi baik. Kita amalin satu ini aja untuk mata, tapi niatkan menjadi siddiqin. Niatnya itu. Niatkan taubat menuju Allah Subhanahu wa taala. Keluar dari sini kita jaga. Jaga pandangan, lihat yang baik, lihat orang sholat, lihat mushaf, lihat Quran. Belum pernah ngaji, buka Quran, lihat dulu. Nggak bisa baca, lihat, bawa Quran paling besar, masuk ke ruang tengah. Lihat aja dulu, jangan dibaca dulu. Tanyakan pada diri kita, dosa apa mata dan lisan saya selama ini sampai nggak bisa baca Quran. Latihan begitu. Mudah-mudahan ketika berlatih, diniatkan ini, tiba kemudian sedang menghindari maksiat, wafat itu bonusnya tinggi. Wafatnya dalam keadaan siddiqin. Tinggalnya di mana? Surga tingkat paling tinggi, membersamai Rasulullah SAW. Masya Allah. Itu kalau dialog enak tuh Pak, Bu. Pernah lihat
Ada dialog penghuni surga dengan penghuni surga, penghuni surga dengan penghuni neraka minta bantuan ke penghuni surga. Ini pernah dipraktekkan oleh kalangan anak-anak sampai di Palestina. Nanti saya cerita pada bagian yang terakhir. Cerita sekarang bisa berhenti ta'lim. Tapi yang di sini ketika Anda masuk, Masya Allah, ketemu kawan. Di mana akhi? Surga. Ketemu siapa? Ustadz Fulan, Syekh Fulan, ini Fulan. Enak. Antum di mana? Saya biasa aja. Di mana surganya? Ada di atas sana. Sama siapa? Ya, depan saya Nabi Yusuf. Belakang saya Nabi Ibrahim. Samping kiri saya Nabi Isa. Samping kanan saya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu siddiqin namanya. Maka mulai hari ini satu aja pesan saya. Kalau ingin jadi golongan siddiqin, benarkan semua ayat Quran dan amalkan semampu yang bisa kita lakukan. Niatkan menjadi bagian golongan ini. Paham? Paham. Itu kalau dimaksudkan raddu jannah, perjalanan menuju surga. Surganya kemana? Ke Firdaus. Untuk masuk ke Firdaus hanya 4 golongan. Kalau bukan para nabi, kedua siddiqin, ketiga syuhada, keempat salihin.